Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah salah satu pendekatan dalam mengklarifikasi riset desain dalam bidang farmasi yaitu klasifikasi berdasarkan orientasi waktu yang mencakup desain retrospektif dan desain prospektif. Jelaskan sekurang-kurangnya 2 contoh konkret yang relevan dan desain dari desain retrospektif dan desain prospektif. Nah, desain retrospektif itu apa sih? Jadi, desain retrospektif adalah desain studi retrospektif itu mempelajari dan menguji hipotesis yang berhubungan dengan pajanan atau pengalaman di masa lalu melalui etiologi penyakit, kondisi atau gangguan sehingga diperoleh berdasarkan karakteristik populasi atau kelompok yang diteliti. Nah, contoh dari desain ini itu adalah studi kasus kontrol retrospektif. Contoh kasusnya itu ada peneliti itu mencari hubungan antara infark miokard akut dan status merokok, jenis tembakau, jumlah asap. Nah, contoh lain dari studi kasus kontrol adalah studi yang menyelidiki hubungan antara penggunaan fenilpropanolamin dan risiko stroke hemoragik. Nah, dari contoh ini dapat kita pahami bahwasanya efek atau penyakit atau status kesehatan itu diidentifikasi pada saat ini. Kemudian faktor resiko itu diidentifikasi adanya atau terjadinya pada waktu lalu. Lalu untuk desain prospektif itu dimulai saat ini dan berkembang ke masa depan. Nah, mengumpulkan data dari subjek yang hasilnya ada di masa depan. Contoh dari desainnya adalah studi cohort prospektif. Untuk contoh kasusnya itu ada dalam penelitian tentang hubungan antara alkohol dengan terjadinya hemorrhagic stroke diambil dari 200 orang yang tidak minum alkohol dan 300 orang minum alkohol yang diikuti selama 12 tahun. Lalu yang contoh kasus yang kedua itu ada penelitian tentang hubungan antara kehamilan di luar rahim dengan pemakaian IUD. Untuk penelitian ini itu diambil sebanyak 60 orang yang memakai IUD dan 40 orang yang tidak memakai IUD. Nah, dari hasil pengamatan selama 5 tahun menunjukkan terdapat insiden kehamilan di luar rahim sebanyak 15 orang yang memakai IUD dan sebanyak 7 orang yang tidak memakai IUD. Jelas sekali mengenai desain prospektif. Pada contoh pertama itu mulai penelitian pada saat ini dan pengumpulan data untuk mendapatkan hasilnya itu selama 12 tahun. Jadi untuk diingat prospektif itu untuk pengumpulan datanya saat ini, untuk mendapatkan hasil datanya itu sepanjang waktu yang ditentukan. Misalnya 5 tahun ke depan itu baru kita bisa dapat data yang kita kumpulkan. Baik, itu saja untuk pertanyaan nomor 2. Terima kasih.